Itu. Terus untuk sekarang ini Pak Isko ada rencana untuk pasang plang atau buka praktek di rumah nggak? Ya maksudnya untuk sekarang tinggal melihat aja, lihat itu istilahnya hasil kinerja saya ke pasien-pasien tersebut gitu. Kalau memang pasiennya yang banyak komentar ya mungkin dengan sendirinya tamu saya atau tamu refleks saya itu pasti banyak gitu. Jadi nggak bisa saya itu harus menyombongkan diri, bisa menyembuhkan istilahnya gejala ini Iya. gitu. Soalnya apa? Kita kan cuma ngerjakan praktek biasa, tapi yang mengabulkan semuanya yang Maha Kuasa gitu. Benar. Ya kadang-kadang sebentar, ada yang 1 kali aja udah sembuh. Iya, Kadang-kadang iya. ada 2-3 kali gitu. Terus untuk pasien yang misalnya ingin panggilnya di lokasi, kira-kira Pak Isko siap nggak kalau misalkan ada pasien Kalau kita yang membutuhkan kan, tenaga Pak Eko untuk dipanggil ke rumahnya gitu, gimana? iya, kalau kita kan istilahnya bisa disebut orang suruhan atau bisa disebut catrik-catrik untuk apa tuh memenuhi kebutuhan orang yang punya kebutuhan untuk direfleks ya siap-siap aja gitu. Nah cuman kan waktu kadang-kadang ada waktu yang bersamaan yang menyuruhnya itu kadang-kadang Iya. paling minta waktu ke jam inilah gitu, jangan Iya, gitu paling gitu. Hmm. Jadi bisa untuk dipanggil ya? Ya bisa, bisa disebut secara langsung itu bisa. Gitu. Terus kalau misalkan pasiennya datang langsung ke sini yang udah parah nih umpamanya, Ya, terus ada tempat untuk rawat inapnya ke depannya atau gimana di sini? itu untuk rawat inap ya sorry aja kita kan belum memadai. Jadi belum memadai. Iya tempat yang di kita hanya sederhana bagi orang satu ada 2-3 orang ya, tapi bukan untuk yang dirawat, untuk yang datang sementara dipijit atau direplik. Pasien rawat jalan lah artinya ya. Iya. Dia datang paling 1 atau 2 jam udah kembali. Oke. Kadang-kadang kita ada yang jemput gitu. Iya. Jadi kasihan belum buka waktu sepenuhnya sesuai dengan yang dijadwalkan begitu. Oke. Baru serabutan lah. Terus ulut alat-alat terapinya tersebut itu Pak Eko punya. Nah contoh ya. Untuk alat-alat tambahan apabila si pasien itu istilahnya dia seperti orang yang masuk angin gitu ya. Iya. Yang terlalu inilah ke lambungnya sampai kontrol perutnya itu ada suara ada yang angin yang ngepuk kayak gitu. Iya. Kuk ditaruh seperti itu baru Kayak bunyi kita nangka ya. menggunakan alat itu dulu yang seperti bekam Oke. besot. Bukan bekam diambil darah bukan. Bekam tarik besot ya. Boleh. Supaya semua otot dan sarafnya suruh lumer dulu, suruh gitu. refleks dulu gitu. Iya. Kalau udah refleks kan udah enak. Baru kita bisa mengontrol semua saluran sel darahnya. Oke. Iya. Sesuai dengan yang kita tahu gitu. Jadi tergantung pasiennya ya, keluhan pasiennya itu Betul, apa gitu. Kan pasien itu keluhannya banyak, ada yang pasien yang bekas jatuh, Iya. ada yang kepala sering sakit-sakit terus, kayak 7 keliling atau basah dulu kan gitu bilangnya. Itu kadang-kadang yang ada yang bekas apa tuh engkel habis bola atau habis main voli, bulu tangkis. Benar. Nah, itu ya sering bukan ini lagi kadang-kadang kita dipanggil ke GOR. Iya. Seperti pada waktu orang lapas itu membutuhkan, dulu kita pada waktu di Subang, ya kita mau tidak mau harus berangkat. Oke. Karena satu kasihan kan gitu. Terus untuk lama waktu pemijatan itu kira-kira sampai berapa menit atau berapa jam gitu? Oh ketergantungannya. Tergantung. Kalau sepertinya kalau refleksi penuh ya, istilahnya pengontrolan semua saraf atau sel otot gitu. Baik itu dari apa tuh? Dari otot bawah, atas dan sebagainya gitulah satu postur tubuh aja gitu. Oke. Kalau talk up-nya itu 1,5 jam itu kalau talk up. Kan kadang-kadang hanya sebelah ini yang bermasalah ya. Oke. Paling 1 atau setengah jam lah gitu. Nggak bisa diinikan segitu, nggak bisa gitu. Oh gitu. Terus keduanya kalau masalah tarif kita itu nggak narif. Seikhlasnya aja kayak gitu ya. Iya, kasihan yang namanya orang sakit, ya seharusnya kan harus Kadang dibantu. orang yang nggak mampu tapi pengen sembuh gitu ya. Betul.
Kalau yang dekat-dekat silahkan datang aja. Jangan Oke. sungkan sama, waduh saya nggak punya buat bayarnya atau gimana. Nggak usah, untuk Pak Eko enggak. Soalnya yang diberikan bukan masalah materinya, Yang masalah penting kesembuhannya. kepuasan si pelanggan aja ya gitu ya, supaya bisa sembuh gitu. Betul. Kita kan udah apa tuh? Udah sangat gembira kalau si pasien itu udah mulai mengurang sakitnya. Paling tidak merasakan enak. jasanya dari Pak Isko gitu ya. Nah iya. Heeh. Kalau materi kan nggak ada batasnya. Walau kita dikasih 1 miliar kan, ngasih seorang mungkin masih belum ada puasnya. Tapi bilang terima kasihnya orang sama kita itu nilai yang sangat berharga bagi saya gitu. Oke. Itu kira-kira per harinya itu pasien bisa dihitung nggak? Pasien yang datang ke sini atau panggilan gitu? Ketergantungan. Kadang-kadang kalau lagi nggak ada gitu ya. Iya, Contohnya iya. hari Jumat kan reda ini. Soalnya kan kegiatan hari Jumat dari malam Jumatnya kita sering tawasul sendiri. Oke. Gitu. Oh, Ya, jadi punya sedang- kegiatan tersendiri ya? Iya betul, mengisi ruang waktu sebagaimana Rasul memerintahkan gitu, sesuai keterangan Al-Quran. Oke. Jadi nggak sembarang gitu. Ah. Ya kadang-kadang kalau selagi ramai lebih dari 4 atau 6 orang, baik itu yang datang maupun yang manggil, Oke. maksudnya. Terus itu untuk pasien-pasien tersebut ada bingkisan dari Pak Isko nggak? Semacam habis di terapi ini ada ramuan, minuman atau apa gitu untuk pengobatan? Kita nggak menyediakan masalah itu apa Oh, enggak. sebabnya. Satu, bukan kita tidak tahu, sepertinya orang orang ini punya keluhannya istilahnya penyakit gula ya. Oke. Penyakit gula atau kencing manis. Terus walaupun kita tahu, kita tidak langsung memberikan itulah inilah. Takutnya kalau kita menyediakan untuk ramuan tersebut, takutnya ada hal dikiranya kita menguangkan orang yang sakit. Paling kita ngasih tahu Saran lah istilahnya ya. Ya iya, itu pun sejarah pengobatan tradisional. Oke. Gitu. Menggunakan bahan-bahan yang alami ya, yang istilahnya gimana ya, yang sangat yang sangat ori keasliannya kan. Oke. Terus sampai sejauh ini penyakit apa saja yang sudah Pak Isko tangani dari pasien-pasien tersebut? Iya, kan dari tadi juga kita bilang kan pasien itu datang itu berbagai keluhan. Iya, betul. Ya contohnya ada yang kena lambung ya. Iya. Ada yang kena lambung. Kadang-kadang dia punya penyakit yang disebut hernia ya, yang turun ke bawah. Kadang-kadang ada yang yang bisa disebut kalau bahasa dulunya itu turun berok ya. Otot yang ini ke bawah dan mengendap di atas bagian jakar kita berasanya. Bahasa dulu itu ngendek di tarang bagalah, bahasa Sundanya gitu. Ya, kemudian kita menginikan dulu bahasa Sunda nama ngaserodkeun. Mengangsurkan ya. Iya, mengangsurkan yang turun dari tubuh untuk menetralisir semua yang disebut derita penyakit berok lah. Yang orang yang banyak berdiri. Berarti yang berdampak ke istilahnya kencing batu ya. Betul. Kayak semacam kencing batu kayak gitu. Contoh yang kencing batu. Bisa ditangani juga itu. Gula. Ya semua saraf kan ada itunya. Ada, artinya orang kena ini, oh sarafnya berarti ini. Orang yang menderita ini, oh saraf ini, kan gitu. Terus dari semua saraf atau semua unsur yang diderita sama si pasien, ya insya Allah gitu, kita bisa bukan membaca gitu ya. Oke. Ya sedikit banyaknya, jadi kita nggak ujub. Nah, gitu nggak ujub. Yang jelas kita tahu setelah dibetulkan, insya Allah tinggal menuju kesembuhan. Karena yang menyembuhkan bukan kita, keyakinan mereka. Oke. Ingin sembuhnya gitu. Kita hanya menjalani apa yang kita tahu, tapi Allah yang mengabulkan semua itu.